Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyyana Muhammadan basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan wa qamaran munira. Shalla ilahul arshil ladzi dhahara fi syahri rabi'il awwal ishtahara وأضاءت السماوات والأرض به نورا وأصبح الكون من أنفاسه عبرا وعلى آله الطيبين الذين طهرهم الله تطهيرا وأصحابه من المهاجرين والذين كانوا برسول الله أنصارا والتابعين لهم بصدق وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا غفور إنه كان غفارا. Hadratul Mukarramin wal Mukarramin Abadi al-Amani Sadatina Alamin, para habaib, para ulama, para guru kita, guru khusus Fadilatul Habib Sayyidul Walid Fud bin Muhammad Bakir Al-Attas Mata'anallahu Tuli Hayati, dan juga guru kita Habib Ahmad bin Nufar bin Salim bin Ahmad bin Jibdan Mata Allah itu dihayati, dan segenap para habaib, para guru, para mu'alim, para kiai yang mohon maaf tidak bisa kita sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa ta'zim kami. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini mengingatkan kita pada beberapa waktu yang lalu ketika almarhum Habibana Habib Mundir bin Fuad Al-Musawar masih berada di tengah kita. Kami teringat guru kita Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Beliau pernah mendoakan majelis ini. Beliau pernah mengatakan, barang siapa yang istiqamah muwadhab menghadiri majelis Isnin malam Selasa ini, saya doakan mudah-mudahan Allah memberkahi mereka. Mudah-mudahan dibuka hatinya sebagaimana Allah membuka hati-hati kaum arifin. Di saat kami mengingat dawuh beliau, kalam beliau yang pernah beliau sampaikan di majelis yang ini, kadang-kadang kami hadir bersama para hadirin sekalian dan berharap
senantiasa di mana doa tersebut akan berkesinambungan insyaallah sampai hari kiamat. Maka mudah-mudahan kita diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, barusan kita mendengarkan dan membaca secara bersama-sama hadis yang disampaikan yang pernah keluar dari lisan suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pernah keluar, yang pernah diriwayatkan oleh salah satu daripada habrul ummah, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warḍah, di mana beliau adalah seorang sahabat yang mulia, termasuk salah satu 6 orang pertama yang masuk Islam sebelum manusia-manusia yang lain memeluk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Abdullah bin Mas'ud pernah bercerita tentang dirinya bahwa suatu saat saya masih kecil, saya bersama rombongan daripada kaumku mendatangi Ka'bah, dan di situ saya melihat ada seorang laki-laki yang begitu berwibawa, penuh dengan cahaya, dan langkah-langkah kaki yang sangat luar biasa diikuti oleh seorang anak muda, dan kemudian ada seorang wanita bersamanya. Dia melakukan gerakan-gerakan yang saya tidak mengerti saat itu. Kemudian saya mendatangi Al-Abbas, paman daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saya bertanya siapa mereka orang dan mengerjakan sesuatu yang kami tidak mengerti. Maka Sayyidina Abbas saat itu mengatakan dia itu adalah keponakan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan yang di belakangnya itu yang masih anak-anak dia adalah Ali bin Abi Thalib, sedangkan yang wanita itu adalah Khadijah, istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian itu membuat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tertarik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau akhirnya termasuk salah seorang anak muda, bahkan masih belia, yang memeluk agama Islam pada awal mula Islam disebarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala beliau didatangi oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wasallam beserta Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau sedang mengembala kambing. Di saat itu Rasulullah datang dan dalam keadaan cuaca yang sangat ekstrim saat ini, panas, sehingga beliau berhalusan. Maka datanglah Rasulullah menemui Abdullah bin Mas'ud yang saat itu sedang mengembala kambing, dan beliau mengatakan, bisakah kau memberikan kepadaku segelas susu daripada kambing-kambing? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, oh tidak bisa, saya memegang amanah daripada kambing-kambing yang aku pelihara. Kemudian Rasulullah mengatakan, tunjukkan kepadaku kambing yang masih muda, artinya yang sebelum punya anak, yang tidak mungkin dia mengeluarkan susu. Maka didatangkanlah kepada beliau, dan beliau memegang itu kambing. Maka seketika susu daripada kambing itu mengembang, dan di situ Rasulullah memerasnya. Setelah diperas, dipersilakan Sayyidina Abu Bakar meminum, dan Abdullah bin Mas'ud juga. Setelah itu diusapnya kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kembali seperti semula. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan aku bacaan-bacaan itu. Maka beliau mengatakan, anta mu'allim, engkau adalah seorang anak yang terdidik, anak yang akan mendapatkan ilmu. Maka sejak saat itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya mengambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 ayat, 70 surat, lebih daripada 70 surat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah seorang Abdullah bin Mas'ud yang secara fisik beliau adalah seorang yang kurus, kemudian mempunyai betis yang kecil, yang kurus, kering, betisnya kecil, badannya pendek, sehingga suatu saat karena memang beliau mempunyai tugas selain daripada penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkhidmat untuk Rasulullah sebagai pemegang siwak Rasulullah, menyediakan siwak untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Beliau juga menyediakan sandal yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW. Suatu saat Rasulullah memerintahkan kepada beliau untuk memanjat pohon arak untuk mengambil ranting daripada pohon tersebut untuk digunakan sebagai sumber. Di saat itu angin kencang, dan karena Abdullah bin Mas'ud yang kurus dan mempunyai betis yang kecil, para sahabat yang lain ketawa karena dibawa beban angin oleh angin. Sahabat yang lain ketawa, maka Rasulullah bertanya, kenapa kalian ketawa? Ya Rasulullah, saya melihat lucu itu fisik yang dimiliki oleh Abdullah bin Mas'ud. Dia mempunyai betis yang kecil ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ketahuilah sesungguhnya kedua betis yang kecil itu seandainya ditimbang di mizan, maka akan lebih berat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan gunung Uhud. Secara fisik beliau seperti itu, namun beliau mempunyai hati yang sangat luar biasa, hati yang cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga agung nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau meriwayatkan hadis yang kita baca. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ila Allah." Amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara kata-kata alif, artinya amal yang dicintai. Kata Ibnu Athaillah Iskandari, beliau mengatakan bahwasanya sesuatu atau seseorang akan melakukan apapun, menjadi asir, menjadi tawanan bagi sesuatu yang dicintai. Jadi kalau kita cinta kepada sesuatu, kita mau melakukan apa untuk sesuatu tersebut. Dan dapat kita bayangkan bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada suatu pekerjaan, tentu yang mengerjakannya akan mendapatkan sesuatu yang besar nilainya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kata-kata tidak sanggup untuk mengungkapkan, tulisan tidak sanggup untuk melukiskan akan besarnya sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di dalam riwayat yang lain para sahabat bertanya, "Ayyu a'malin afdal indallah?" Amal apa yang paling afdal? Namun dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengatakan ahabbul a'mal, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti amal itu bukan sembarang amal, agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun mungkin remeh di sekian banyak manusia, di sekian banyak makhluk, namun di sisi Rabbul Alamin, di hadapan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, amal ini bukan amal yang sembarangan. Yang pertama, dia mengatakan as-salatu li waqtiha. Salat tepat waktu. Kelihatannya remeh dan gampang, namun innaha kabiratun illa 'alal khashi'in. Salat ini berat kecuali mereka orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang betul-betul patuh dan tunduk serta takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bisa merasakan manis dan lezatnya salat. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam hadis yang lain bahwasanya salat ini merupakan pertama kali yang dihisab dengan itu. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-salat. Pertama kali yang dihisab amal itu adalah salat. Bila salat sa'iru amali, bila mana salat yang lain tepat waktu dia melaksanakannya, maka akan baik amal-amalnya. Begitu pula sebaliknya, maka bila mana salatnya jelek, maka akan jelek pula amal-amalnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu dapat mencegah kejian dan kemungkaran. Kok bisa? Apa hubungannya antara kejian dan kemungkaran? Dan kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat ini sebagai
mi'yar, barometer baik dan tidaknya amal perbuatan seseorang, baik yang bersifat ritual ibadah-ibadah yang lain, puasanya, zakatnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya, ataupun yang bersifat sosial, akhlaknya, perilakunya, tutur katanya, budi pekertinya, tergantung pada sholatnya. Bila mana sholatnya baik, maka semuanya akan baik. Di sini kita lihat bahwasanya kita selaku manusia mempunyai tujuan yang sama, laki-laki maupun perempuan, besar dan kecil, kafir maupun mukmin sekalipun, mereka pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama di dalam mengisi waktu di muka bumi. Mereka menginginkan apa? Mereka menginginkan kebahagiaan. Siapa tidak ingin bahagia? Hanya saja manusia berbeda di dalam mengukur kebahagiaan. Ada yang mengukur bahagia dengan harta benda, sehingga waktu dan tenaganya digunakan untuk meraih. Ada yang mengukur bahwa dia kebahagiaan akan dia raih di saat dia mempunyai posisi yang penting di mata makhluk Allah, sehingga harta bendanya, waktunya dia gunakan untuk mencari popularitas di depan makhluk Allah Subhanahu wa taala, di depan manusia. Dia mengguru jabatan dan semacamnya. Ada yang mengukur dia bisa berbahagia di saat dia hidup penuh dengan ilmu pengetahuan. Dia cari ilmu kebahagiaan dengan ukuran-ukuran kebahagiaan yang macam-macam. Namun di sini harus kita sadari bahwa manusia tercipta, dalam diri manusia terdapat jasmani yang di situ akan merasa bahagia bila mana kebutuhan-kebutuhan jasmaninya terpenuhi, seperti makan, minum, istirahat, tidur dan semacamnya. Begitu pula manusia mempunyai kebutuhan yang bersifat syahwat, yang bersifat hawa nafsu, maka dia akan terpenuhi dan merasakan bahagia puas di saat hawa nafsunya bisa dipenuhi, kebutuhan biologisnya terpenuhi. Namun ada satu yang menjadi pokok dan inti daripada kebahagiaan tersebut adalah di saat kebahagiaan ruhnya tercapai, di mana seseorang bisa merasakan ruhnya, bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan telah aku tiupkan dalam diri manusia, semua manusia bagian daripada ruhku. Artinya manusia berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan ruh itu akan tenang di saat dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Ala dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah, maka jiwa, hati akan tentram, hati akan tenang dan bahagia. Sebaliknya, "Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa yahsyuru yawmal qiyamati a'ma." Orang yang tidak mau mengingat, tidak mau beribadah kepadaku, maka hatinya seperti jiwanya gundah gulana, galau, kata orang sekalian. Kenapa? Karena ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kebutuhan apa? Kebutuhan ruh. Maka di saat kebutuhan tersebut yang bisa diraih dengan sholat, lantas tidak dia indahkan, tidak dia hiraukan, dia tidak melakukannya, maka kebingungan itu dia menuntut untuk hawa nafsu yang menguasai dirinya. Akal dan hatinya tidak berfungsi. Dia akan mencari kepuasan yang lain. Maka disinilah timbulnya kemungkaran. Maka disinilah timbulnya kekejian dan kemungkaran. Di sini orang bisa mencuri, di sini orang bisa menipu, di sini orang. Kenapa? Karena kepuasan dirinya tidak terpenuhi, sehingga dia mencari kepuasan yang lain yang bersumber daripada hawa nafsu. Sehingga dengan sholat yang istiqamah dan benar, maka seorang akan meraih kebahagiaan tersebut. Dia akan merasakan. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan akan pentingnya waktu di dalam sholat. Bila mengatakan, "Faman akhthara as-salata an waqtiha faqad ata baban min abwabil kaba'ir." Barang siapa yang melambatkan sholatnya daripada waktunya, maka dia telah memasuki satu pintu daripada pintu-pintu dosa besar. Karena pada dasarnya bukan Allah yang rugi, namun pada dasarnya dia yang rugi. Hidupnya tidak akan penuh dengan keseimbangan di saat dia menunaikan sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini pelajaran. Kenapa Rasulullah mengatakan ahabbul a'mal ilallah as-salatu bi waqtiha, salat pas di waktu. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, cuma birrul walidain. Derajat yang kedua adalah birrul walidain, berbakti pada orang tua. Nilainya agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beberapa ayat Al-Qur'an kita tahu bagaimana posisi orang tua, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Beribadah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kau mengerti bagaimana rahasia sholat, maka di sini ada tekanan bagaimana berbuat baik kepada Allah. Wa bil walidayni ihsana. Jadi syirik kepada Allah adalah dosa besar. Lawan daripada syirik atau kebalikan daripada syirik adalah ibadah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini adalah sifat qalbiyah, bersifat urusan hati, urusan i'tiqad yang menjadi pondasi dan dasar dalam agama. Berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Sehingga seandainya ada orang tua yang kurang baik dan yang mengajak hal-hal yang tidak benar untuk syirik, kata Allah Subhanahu wa taala, wa sahibuna fid dunya ma'rufan. Temanilah dia, meskipun dia adalah orang yang tidak seagama dengan, perlakukan dengan baik. Dari besarnya hak-hak orang tua, sampai Allah Subhanahu wa taala melalui kisah suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridha keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang. Bila mana orang tuanya ridha, maka Allah memberikan ridha. Sebaliknya, jika orang tuanya murka, marah dan tidak suka dengan hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan murka. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita, baik orang tua kita yang telah meninggal dunia maupun orang tua kita yang masih hidup. Dan orang tua di sini banyak. Orang tua di antaranya adalah orang tua ruh kita, adalah guru yang mengajarkan kita, yang melahirkan kita, yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada bentuk kita birrul walidain kepada guru kita, kepada orang tua kita, adalah semacam menghidupkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh mereka. Ajaran-ajaran yang diajarkan oleh mereka. Kata Imam Al-Fatih bin Muhammad bin Ali Ma'alib, beliau pernah mengatakan salah satu daripada wasiat, 3 wasiat yang beliau katakan, salah satunya hak-hak atau kewajiban seorang anak adalah melakukan apa yang telah dilakukan oleh kedua orang tua. Begitu pula kita selaku murid menghidupkan manhaj, ajaran yang diajarkan oleh dunia. Maka di situ termasuk bagian daripada birrul walidain. Kalau tidak, kita termasuk dalam birrul walidain. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Kemudian yang ketiga adalah tsummal jihad fisabilillah. Kemudian jihad fisabilillah. Jihad adalah bagaimana seseorang berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Habib Umar bin Muhammad bin Salim Hafid di dalam bukunya Al-Wasatiyah di Islam, beliau pernah menerangkan jihad yang sebenarnya seperti apa. Beliau memberi pandangan bagaimana ukuran dan timbangan serta neraca yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mana yang sabilillah, jihad sabilillah? Orang yang berperang yang bagaimana ya Rasulullah? Apakah dia berperang dengan keberaniannya, biar dia dikatakan sebagai seorang pemberani, atau mereka yang berperang dengan sungguh-sungguh sehingga dia adalah seorang jagoan?" Maka beliau mengatakan, setiap jihad yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala fahuwa fi sabilillah, maka itu adalah sabilillah. Jadi kembali kepada diri masing-masing, apapun itu bentuknya. Dan jihad tidak seperti yang dipahami oleh sebagian kaum muslimin saat ini,
Sebagian daripada mereka hanya membatasi jihad kepada peperangan, jihad dengan pertumpahan darah. Memahami jihad dengan arti yang seperti itu. Ada usaha-usaha yang lain seperti mengajar, usaha untuk membenarkan umat, mengarahkan umat pada jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diistilahkan dengan jihad, tidak dianggap jihad, sehingga tidak masuk dalam kategori ahabbul a'mal ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tutil kafirina wajahidhum jihadan kabira. Jangan kalian mentaati orang-orang kafir, tapi berjihadlah dengan mereka dengan jihad yang kabir, jihad yang besar. Ini ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Ada di dalam surah Al-Furqan, di mana surah itu diturunkan saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih berada di Makkah. Artinya apa? Peperangan masih belum diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada istilah jihad. Jihad, dan di sini jihad lebih besar. Jihad fondasi, meletak sebagai fondasi di dalam jihad-jihad setelahnya. Sehingga Allah mengatakan wajahidhum bi jihadan kabira. Jihad yang kabira, jihad yang besar, yang luar biasa, yang agung. Bentuknya apa? Adalah melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam posisi dan kondisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diingkari. Beliau tidak dipercaya bahwa agama yang beliau bawa dianggap agama yang bohong. Itu adalah jihad pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan diceritakan di dalam Al-Quran. Sehingga kita menartikan jihad bukan hanya sekedar jihad berperang, namun arti daripada jihad berperang bagian daripada jihad. Kita tidak mengingkari syariat juga menerangkan tentang fadilah orang-orang yang berperang fisabilillah. Namun di sini ada fikihnya, di sini ada syariatnya, ada peraturannya, tidak sembarangan. Dan untuk saat ini Habib Umar pernah mengatakan, seandainya ada jihad yang sahih di muka bumi ini, maka nahnu wa iyyakum la nabzu ilaih. Saya dan kalian, kata Habib Umar, saat itu dia pernah menerangkan kepada kita, saya dan kalian pasti akan keluar untuk berjihad di tempat tersebut. Namun saat ini belum ada jihad yang terdiri dengan maqam as-sahih, jihad yang benar di dalam artian perang. Namun jihad dalam artian yang luas dan jihad yang lebih besar, termasuk di sini jihad melawan hawa nafsu kita, jihad bagaimana menegakkan syariat di antara diri kita, tunduk pada peraturan Allah Subhanahu wa taala di dalam pribadi kita dan keluarga kita. Ini adalah jihad yang besar. Jihad bagaimana menghilangkan ego kita, jihad bagaimana kita yang seharusnya nafsu kita menuntut untuk hal-hal yang negatif, namun dituntut hawa nafsu kita cinta terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jihad yang besar. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka pada kita pintu-pintu jihad yang sesungguhnya, jihad dalam pemahaman yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang tunduk dan patuh terhadap segala aturannya. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'ama wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin al-habib al-a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala sayyidina al-tabaq. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Dai Allah Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri, syarat daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau penjelasan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang barusan sama-sama kita baca.
Satu hal yang ingin saya garis bawahi, apa yang beliau sampaikan tentang perkara jihad dalam artian pertempuran di medan perang. Seruan banyak, iklan untuk berjihad banyak. Akan tetapi, seperti yang barusan Habib Hamid sampaikan, jihad dalam artian pertempuran di medan perang memiliki persyaratan yang ketat yang harus dipenuhi oleh seseorang, oleh sekelompok manusia yang ingin berjuang atau berperang di medan perang. Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka terkadang jihad tersebut hukumnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena akan menjadi bumerang untuk dirinya dan untuk Islam. Dan inilah yang terjadi saat ini. Ketika diserukan oleh sekelompok orang seruan jihad dengan arti kata bertempur, pertumpahan darah, peperangan, namun persyaratan belum terpenuhi, inilah yang kita dapati saat ini. Kehancuran bagi umat Islam, sum'ah yang buruk, coreng bagi wajah umat Islam saat ini. Semua mengatasnamakan Islam, saling membunuh satu sama lain. Ketika persyaratan jihad belum terpenuhi, dipaksakan untuk berjihad, begini keadaan. Umat terpecah belah. Yang menjadi korban adalah orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya, terkadang orang Islam sendiri. Demi untuk mensucikan diri, terkadang harus mengkafirkan orang Islam yang lain. Ini kenyataan yang sangat pedih yang menimpa umat Islam. Dan betul apa yang disampaikan oleh barusan oleh Habib Hamid dari guru kami Al-Allamah Arif Bilal bin Umar bin Muhammad bin Salim bin Kathir. Kalau memang ada saat ini jihad yang memenuhi syarat, maka kita orang pertama yang akan berjuang di medan perang. Tapi saat ini belum bisa kita dapati persyaratan yang terpenuhi. Sebagian besar yang ada memiliki kepentingan di balik itu, di antaranya kepentingan politik, jabatan, atau lain sebagainya. Kalau memang ada jihad, perjuangan, pertempuran di medan perang yang memenuhi persyaratan yang disyariatkan oleh Allah di dalam agama Islam, maka kita yang akan jadi orang pertama di sini. Tapi saat ini sudah banyak kotoran, persyaratan belum terpenuhi. Kita kalau melihat kita bukan pengecut, kita bukan jabahan, bukan orang pengecut. Kalau kita mau melihat sejarah orang-orang yang berjuang di medan perang adalah kita orang-orang yang memang model seperti ini. Orang-orang tua kita, para aulia Allah Subhanahu wa taala, mereka yang berjuang di medan perang bertempur di jalan Allah ketika persyaratan terpenuhi. Siapa mereka di Solo yang mendirikan kerajaan-kerajaan Islam di bumi Indonesia? Kalau bukan daripada para aulia Allah, orang-orang yang mengajita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika persyaratan terpenuhi, mereka menjadi orang-orang yang pertama yang berjuang di medan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat ini jihad dengan arti kata yang sesungguhnya, para ulama kita menyatakan kita belum bisa melihat persyaratan yang terpenuhi. Karena itu jangan kita terpancing oleh seruan-seruan yang datangnya dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang terkadang seruan jihad ini datangnya dari mereka, musuh-musuh Allah yang seharusnya kita perangi mereka. Datangnya dari mereka Yahud, datangnya dari mereka orang-orang Nasrani, datangnya dari mereka orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma terkadang orang kita terpancing, terperdaya oleh seruan-seruan semacam ini. Dan berapa banyak kita lihat orang yang teriak jihad, Allahu Akbar, mulutnya kotor, bau dengan kotoran maksiat.
Berapa banyak orang-orang yang teriak jihad, jihad fisabilillah. Tapi ajaran Nabi Muhammad di rumahnya terinjak-injak oleh anak bininya sendiri. Apakah ini jihad? La wallah. Jihad yang terbesar barusan dikutip oleh Muhammad dalam Al-Quran. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Ayat jihad turunnya bukan di Madinah, tapi turun ayat tentang jihad turunnya di kota Makkah ketika Nabi dianiaya beliau bersama. Ketika para sahabat disiksa habis-habisan, mereka diperintahkan untuk bersabar. Bahkan mereka dituntut oleh Allah untuk tidak mengeluh. Ini jihad yang sesungguhnya. Sehingga ketika datang beberapa orang dari sahabat Rasulullah yang disiksa habis-habisan, siapa di antara kita yang dilempari batu ketika berdakwah? Enggak. Kita datang di Arab, disambut sambutan teriak. Dan Nabi SAW dilempari batu. Ada satu sahabat disiksa dengan api bakar oleh majikannya sendiri. Sampai dia mengeluh, datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, diunjuk dia suruh gue oleh hangus terbakar, hancur luka bakar yang sangat parah. Sampai kapan kita begini? Doakan, minta sama Allah pertolongan untuk kita. Nabi dengan begitu marah kepada Rasulullah. Padahal ini sahabat datang minta didoakan, dia datang pertolongan. Nabi bilang, semua doaku. Nabi bilang, sabar, kemenangan bakal datang. Tapi sekarang kita dituntut oleh Allah di jihad kita di jalan Allah saat ini adalah Muhammad bersabar, tidak boleh mengeluh. Inna man kana qablakum, kata Rasulullah, di antara orang-orang sebelum kalian, di antara mereka yang ada digergaji kepalanya hingga habis, dan mereka sabar. Hingga beliau menyatakan, demi Allah agama ini akan tersebar hingga ke penjuru dunia. Tidak ada rumah yang dibangun di atas dengan batu ataupun dengan tanah ataupun dengan kayu melainkan akan dimasuki oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Hingga beliau menyatakan bi'izzati azizin aw dzulli. Ini agama bakal sampai ke penjuru dunia. Mau atau enggak mau? Terima atau enggak terima? Janji dari Allah dan Rasulnya. Kita saat ini alhamdulillah nikmat dari Allah. Kita baca kitab Maulid dia ulama. Maulid alhamdulillah yang berkah. Ente lihat di belahan bumi yang lain, di Amerika, di Eropa, didirikan di situ gedung-gedung yang dihuni oleh para pejabat-pejabat tinggi untuk mengatur strategi mereka melawan Islam. Terkadang ambil kabar ini kita mau lihat dia ulang akan sampai ke tempat mereka. Kabar yang pasti insyaallah agama Rasulullah akan sampai ke penjuru dunia. Bendera Rasulullah akan berkibar di seluruh penjuru dunia. Itu janji. Cuma satu ya, Rabi. Sahabat-sahabat saya, hadirin kawan-kawan saya yang saya cintai, bendera Rasulullah bakal berkibar. Enggak kemana. Cuma yang jadi pertanyaan ketika kemenangan datang, tidak kemana-mana. Aneh. Kita di barisan yang mana? Ketika kemenangan datang, kita di barisan yang mana? Barisan orang yang menang atau yang kalah? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Kita boleh berangkat, tapi kenyataannya nanti.
Ini agama bakal tersebar, janji dari Allah dan Rasulnya. Tapi ketika kemenangan datang, kita yang mana? Kita yang mana? Jangan sampai kita di tempat yang lain. Jangan sampai kita di tempat yang lain. Berusaha dari sekarang jangan keluar dari kelompok. Ya Allah, mudah-mudahan Allah bimbing. Allah masukkan kita di kelompok Rasulullah. Ketika kemenangan datang, mudah-mudahan kita bersama mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masih terbelenggu dengan belenggu syahwat dan nafsunya, ya Allah, mudah-mudahan dibebaskan diri dari belenggu syahwat dan nafsunya. Pembela-pembela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang mulia, orang-orang yang menjadikan Allah di atas segala-galanya, bukan duit, bukan harta, bukan kedudukan. Orang-orang yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu untuk menjadi penyebab kemenangan adalah orang-orang yang mau mengorbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Ya Allah, mudah-mudahan kita jadi orang tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan kita tentang fikih, kemarin kita sudah bahas tentang beberapa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan sebelum membasuh muka, yaitu sebagai fardu daripada wudu. Saya mau tanya, sudah dipraktikkan atau belum? Sudah diamalin atau belum? Terus saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus bagi orang-orang yang kemari bawa pulpen, bawa buku tulis, insyaallah dijadikan oleh Allah sebagai ulama amili. Dan yang belum bawa, mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita pelajari kemarin saya kasih 6 cara untuk umur-umur, madmadah, istinsyaq, wa istinthar. Semuanya adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kalau enggak salah di website itu masuk. Iya kan? Di website itu masuk. Nah, tinggal kita praktekin, tinggal kita amalin. Sebab ilmu kalau nggak kita praktekin, nggak kita amalin, masalah apa? Baik. Kemudian sekarang yang akan kita bahas, setelah kita melaksanakan sunnah-sunnah tersebut, baru kita masuk ke perkara yang berikut. Ya, pertama kan kita niat melaksanakan sunnah-sunnah wudu. Kemudian setelah itu kita siwak. Insyaallah semuanya pakai siwak. Ya. Kemudian setelah siwak kita dianjurkan juga membasuh kedua telapak tangan sambil membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika an yahdurun. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika min syurri wal halak. Nah, kemudian setelah itu kita basuh kedua telapak tangan kita 3 kali. Kemudian kita kumur-kumur. Kemudian al-istinsyaq, memasukkan air ke hidung, menghirup. Kemudian kita keluarkan, namanya istinthar. 3 kali dengan salah satu dari 6 cara yang kemarin saya bahas, nggak perlu diulang lagi. Nah, kemudian itu disunahkan al-mubalaghah. Al-mubalaghah itu ketika berkumur-kumur air akan masuk ke dalam tenggorokan. Namun ini sunnah bagi yang tidak puasa. Bagi yang puasa hukumnya makruh, tidak boleh. Demikian juga ada dengan istinsyaq. Ini sudah selesai. Lepas itu apa yang harus kita lakukan? Nah, baru kita mulai di sini dengan salah satu dari wudu. Apa itu? Ghuslul wajh, membasuh muka bersamaan dengan niat yang fardu, niat berwudu. Sebab niat adalah fardu min furudil wudu. Kemarin kita sudah bahas dulu. Waktunya niat bersamaan dengan tetesan pertama air menyentuh ke wajah. Nah, wa waqtuha inna musli awwal juz'in min al-wajh. Jadi yang harus kita lakukan pertama mengambil air,
Kita basuh wajah kita sambil berniat. Itu yang fardu, itu adalah kemarin ini. Dan niatnya terserah macam-macam, di antaranya sifatnya nawaitu fardhu wudu atau nawaitu wudu, nawaitu taharatul salat dan lain sebagainya. Nah, dan waktunya itu berniat ketika air pertama kali menyentuh bagian dari wajah, itu dia waktunya. Dan tempatnya niat bukan di lisan kita. Mengucapkan niat dengan lisan hukumnya sunnah, tapi tempatnya niat adalah di hati. Nah, baik. Kalau ini jelas, maka ada beberapa hal yang sunnah dilakukan. Itu niat sama membasuh muka hukumnya fardu, wajib. Nah, ini sekarang yang sunnah yang kita bahas. Apa sunnah-sunnahnya? Yang pertama, kita dianjurkan, diperintahkan dari antara fardhu dan furudul wudu adalah niat. Niat tempatnya di mana? Di hati. Mengucapkan niat hukumnya. Nah, ini sunnah yang pertama ketika kita membasuh muka, yaitu at-talaffuz bin niat. Mengucapkan dengan lisan itu niat itu, yaitu nawaitu wudu atau nawaitu taharata lis-shalah. Itu satu. Catat betul. Niat apa namanya? Sunnah yang pertama adalah talaffuz bin niat. Menyatakan dengan lisan niat wudu kita. Kemudian yang kedua, ketika kita membasuh muka, ambil air, ya, hendaknya kita mulai, ini kan muka. Kemarin saya bilang batasan muka dari mana? Dari tempat tumbuhnya rambut, ya, dari tempat tumbuhnya rambut ya, sampai ke sini rahang dan dagu. Ini panjangnya, ya. Lebarnya dari ujung telinga ke ujung telinga. Baik, udah jelas. Ini batasan muka yang ada di dalam batasan ini. Nah, sekarang saya mau tahu, bertanya, di mana-mana, maka saya tahu nih Pak, di mana-mana yang namanya panjang harus lebih panjang daripada lebar. Anda lihat pintu, mana panjangnya? Itu yang panjang, lebar ya lebih sedikit. Di mana-mana lebar lebih pendek daripada panjang, kecuali satu. Tahu apa? Wajah kita. Lebarnya lebih panjang daripada panjangnya. Bagaimana? Itu ulama bilang batasan wajah kalau diukur panjang ini dari tempat tumbuhnya rambut. Ini panjangnya ya, dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dalam. Ukur. Ada sedekah, kurang lebih sedekah. Lebarnya dari mana saya bilang tadi? Dari ujung telinga sampai ujung telinga. Ukur coba, dari ujung telinga sampai ujung telinga mana? Sedekah loh. Kecuali wajah, lebarnya lebih panjang daripada wajah. Nah, tadi. Terus ketika kita mau membasuh muka, mulai dari mana? Dari pipi, dari dagu, dari jidat, atau dari hidung, dari mana kita mulai? Nah, dimulai dari bagian atas, ini dari jidat. Nah, ini ada sunnahnya. Ketika kita ngambil air, mulai dari air. Begitu air pertama kali itu, saat itu kita lihat. Namanya taharata lis-shalah. Jelas. Mulai dari atas, baru kita alirkan itu apa namanya air ke seluruh bagian wajah kita. Baik, itu yang kedua. Kemudian sunnah yang berikutnya, ketika ngambil airnya, ngambil dengan kedua telapak tangan kita begini. Itu Nabi begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan ngambil satu gini, jangan. Walaupun boleh, cuma sunnahnya nggak seperti itu. Yang sunnah mengambil airnya dengan kedua telapak tangan kita. Kemudian ketika kita berwudu juga disunnahkan. Ketika kita mengalirkan air, ya, kita harus memperhatikan ini dia. Apa di sini? Ujung mata yang ke arah hidung, ujung mata. Sama ujung mata yang belah sini. Yang belah yang ujung mata di bagian yang kita ke telinga, yang ke arah telinga. Ini ujung mata yang
yang ke arah hidung ini namanya dalam bahasa Arab al-ma'aq. Sedangkan yang ke arah telinga sini bagian kanan bagian pinggir ke arah telinga itu namanya al-ilhar. Nah ini perlu diperhatikan. Sebab biasanya kotoran mengumpul di dua tempat ini, di ujung gelas ini dan ujung gelas ini. Nah ketika kita membasuh muka kita dengan air, pastikan di tempat tersebut kita perhatikan, kita gosok air sampai di situ. Nah itu sunnah. Kemudian di antara sunnah yang berikutnya adalah mas'ul udhunain. Apa mas'ul udhunain? Ini air yang kita basuh ke muka kita, sampaikan juga ke telinga. Kenapa? Sebab ada beberapa ulama mengatakan bahwasanya telinga ini bagian daripada wajah. Walaupun al-mu'tamad, pendapat yang terkuat, telinga tidak bukan bagian dari wajah. Namun demi untuk keluar daripada khilaf ulama, selamat daripada khilaf ulama, nggak ada salahnya ketika kita membasuh lebihkan kita sampai ke telinga, sehingga menurut dua pendapat wudu kita juga sah. Jelas. Jadi telinga juga sunnah dibasuh ketika kita membasuh wajah. Nah, terus juga di antara hal yang disunnahkan italatul ghurrah. Italatul ghurrah ini adalah keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana sih engkau bisa membedakan nanti di hari kiamat antara umatku dengan yang bukan?" Sebab kan Nabi juga punya umatnya, punya umat sendiri. Maka beliau menjawab, ummati kelak di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Ghur itu kalau bahasa Arab, ya, ente bisa lihat kuda. Pernah lihat kuda? Kuda ada yang warnanya coklat aja, ada yang hitamnya, ada yang putih, ada yang belang. Dan ada tuh belangnya, misalnya di kuda warnanya coklat, di bagian jidatnya ada bercak putih warnanya. Ada namanya ghur. Ya, terus juga ada namanya muhajjalin. Nabi bilang umatku nanti muhajjalin. Muhajjalin itu bagaikan kuda. Kuda badannya semuanya coklat, tapi bagian kakinya putih. Tempat kakinya warna. Ada namanya muhajjalin. Maksudnya Nabi bilang umatku satu yang membedakan umatku dengan yang lainnya, mereka itu nanti hari kiamat bekas wudu mereka itu bercahaya. Apa bekas wudu mereka? Wajah, tangan dan kaki. Dan itu kita disunnahkan untuk ketika kita membasuh muka mulai dari jidat, habis itu dilebihkan ke bagian kepala kita. Ada namanya italatul ghurrah, memanjangkan basuhan sampai ke bagian kepala. Dan itu bagian daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membedakan umat Nabi Muhammad dengan yang lain. Jelas ya kira-kira? Baik. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah menggosok. Ketika kita membasuh muka, disunahkan untuk menggosok bagian tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah takhlil. Takhlil itu ada orang yang berjenggot, ya, orang yang berjenggot itu ketika dia membasuh mukanya itu dianjurkan takhlil. Apa takhlil? Diambil air, digosokkan itu bagian apa namanya jenggot. Nah, dan jenggot di sini ada dua macam. Bagaimana dua macam? Ada jenggot yang tipis, ada jenggot yang tebal. Jenggot yang tipis wajib hukumnya itu digosok sampai kena air ke dalam kulitnya. Ada pun jenggot yang tebal, ya, menggosok atau takhlil. Menggosok tuh sela-sela jenggot dengan jari kita. Apa bahasa itu? Hah?
Bahasa begitu dan tak tahu. Ada taksir. Kalau jenggotnya tebal, hukumnya sunnah. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu jenggotnya tebal. Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah mengatakan tentang jenggot Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa qad mala'a baina hadza wa hadza, memenuhi antara sini dan sini. Itu jenggot Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terkadang beliau untuk mengajarkan kepada umatnya, beliau berwudu satu kali dia membasuh. Nah, walhasil intinya jenggot yang tebal disunahkan untuk takhir, digosok hingga air sampai ke dalam kulit, kena ke kulit. Itu kalau jenggot yang tebal. Adapun jenggot yang tipis wajib hukumnya untuk digosok sampai ke kulit. Ya sebaliknya, ya emang begitu hukumnya. Yang tipis wajib digosok, yang tebal nggak wajib digosok. Hukumnya begitu. Nah, untuk bedain yang tebal sama yang tipis ya gimana? Kadang ada orang jenggotnya cuma satu lembar belum tebal dia. Nah, yang dianggap tebal ya adalah jenggot yang mana kulit di balik itu jenggot nggak kelihatan. Habib ada orang jenggotnya cuma 2 helai, tapi kalau dilihat dari ujung sana jalannya nggak kelihatan tuh kulit. Jaraknya dari mana? Salah satu 3 dirham. 3 dirham 3 hasta, kurang lebih berapa? Kurang lebih hampir 1,5 meter. Jarak 1,5 meter, ente lihat. Ini jenggot yang dia punya ngalangin kulit apa enggak? Maksudnya kulit di belakang jenggotnya kelihatan apa enggak? Kalau memang kelihatan berarti jenggotnya ini tipis. Maka wajib digosok sampai ke kulit-kulitnya. Air mengalir dari sini. Tapi kalau memang dari jarak 3 hasta tersebut kulit di balik jenggot tidak kelihatan, maka ini orang yang anggap jenggotnya sebagai jenggot yang tebal. Dan jenggot yang tebal yang cukup bagian luarnya ini kena air, adapun dalamnya sunnah untuk ditakhir. Jelas? Baik. Sunnah yang berikutnya saya nggak bilang yang terakhir, cuma ini yang terakhir saya sebutkan. Dia sunnah banyak banget. Yaitu yang saya sebutkan di sini ada 3 kali di dalam melakukan ini semua. Ini adalah sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang dianjurkan untuk dilakukan. Ada satu lagi yang saya luput, yaitu ketika kita membasuh wajah, itu juga ada doa. Al-Imam Al-Ghazali mengajarkan dari doa sebagaimana dikutip di dalam kitab Hidayah. Dan beberapa minggu yang lalu saya selalu sebut di Hidayatul Hidayah, nggak punya beli kitab, cari kitab, dijual. Nah, di dalam kitab Hidayatul Hidayah itu ada doa. Ketika kita membasuh 3 kali sambil berwajah, Allahumma bayyid wajhi, ya Allah terangi wajahku, binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaik, ya Allah jadikan wajahku bercahaya dengan cahayamu ketika nanti di hari kiamat wajah para awliyaku terang bercahaya. Wa la tusawwid wajhi li dhulumatika yawma tasqatu wujuhu a'daik. Dan jangan engkau jadikan wajahku hitam gelap di hari kiamat ketika wajah musuh-musuhmu menjadi hitam dan gelap ya Allah. Itu doanya. Itu kita baca ketika kita berwudu, Allahumma bayyid wajhi bi nurika yawma tabyaddu wujuhu awliyaik wa la tusawwid wajhi bi dhulumatika yawma tasqatu wujuhu a'daik. Ini doanya dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Hidayah, dan ini semua akan kita praktekkan, kita amalkan, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga saya ingin mengingatkan, alhamdulillah berlalu acara-acara Maulid besar ya di beberapa tempat yang kemarin saya sebutkan. Barusan tadi sore juga awal daripada saya kakak Aisyah dan anak didikan ikut Maulid, dan sebelumnya di luar Batam di Kampung Bandan, kemudian di Maulid di Al-Hawi, Burdah di Al-Hawi, terus ke sebelumnya lagi di Kuitang, tempat yang Abdullah bin Selafah dan lain sebagainya. Orang-orang yang ada di antara itu insya Allah dikasih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dikasih keberkahan dari Allah, dijadikan sebagai orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hajat dunia
tahu. Sampai tahu itu maulid yang kita hadirin jadi penyebab kita dapat husnul khatimah dari Allah. Yang mentaksiskan itu semua bukan orang kecil, aulia Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, enggak sembarangan. Berapa banyak penjahat besar masuk di situ hadir. Kadang cuma ngomong doang, pulang begini-begini aulia. Padahal itu anugerah Allah, karunia Allah, enggak ada yang bisa ngebatasinnya. Nah, ya mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan. Keberkahan. Ya, tinggal depan hati kita ini, insyaAllah kalau yang lima haji sampai yang bisa hadir di antara kita biar pada hadir, bawa manfaat, bawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita untung dunia dan akhirat. Ini kita sekarang berusaha di mana ada maulid kita hadir, di mana ada keberkahan kita hadir. Ya, ini harapan kita. Mudah-mudahan entah hari kiamat juga kita ketemu Nabi gampang. Mudah-mudahan hari kiamat kita bareng-bareng sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harapan kita. Ini yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita cari tempat-tempat berkah dan kita rasakan. Ada kita sini semua orang yang pernah hadir, rasakan kenikmatan, kelegatan, kebahagiaan di dalam hati. Tidak bisa kita ungkapkan. Kenikmatan yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan ini kenikmatan kebahagiaan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Dan keberkahan itu ya insyaallah selama hidup kita sampai kita mendapatkan husnul khatimah, sampai kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita makin istiqamah, makin bersih hati kita, makin sungguh-sungguh di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan rabbal alamin. Allahumma hdina fi man hadayt wa 'afina fi man 'afayt wa tawaffana fi man tawallayt wa barik lana fi ma 'atayt wa qina sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk wa innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man 'adayt tabaraka rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu 'ala ma qadayt nastaghfiruka wa natubu ilayk ya rabbal alamin wa ya jalali ya rahman masakin ya rabbul alamin sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdulillah ni'amahu wa karim mazida. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wal awwalin wal akhirin wal malaa'ikati ila yaumiddin. Wa la yashartu li na'ti man awsafahu wa bi quluba tuhayyidu al-ashjana. Wallahu min athna'i faman yusawi lahu minna aw yakunu tanana. لكن حب التساؤل للعالم به صفوة ربنا وحدانا ويجد زدنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه بين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا وجد دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في مهد الله المصطفى ثبت على قدر الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة رحمة في بهجة عن الرضا ترعانا واربط به بكل حال حبلنا وحمانا من ودى ومن والانا والمحسنين ومن هدى بنانا وذر الحقوق وطالبا اوصانا الحاضرين وساعدا في جمعنا ها نحن بين يديك انت ترانا ولقد رجوناك وحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة الله في بقاع الأرض والجماع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس لهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واغفر لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا حكمنا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا بالمصطفى صل عليه واله مع حركه ريح الصلاه اوصانا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب
ولا تجعلنا من خلف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول